Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bagaimana menjelaskan ekspresi menakutkan dan mata dingin? Zhao Zhengshu menggigit peluru dan menelan ludahnya menghadap pria kuat yang marah itu. Ini penjara bawah tanah. Tidak mengherankan apapun yang terjadi. Zhao Zhengshu menjadi lebih berhati-hati. Hunter Cheng Jinwoo, apakah sesuatu terjadi? Cheng Jinwoo, yang sangat cemas, membuka mulutnya untuk Cho Jungsu. Aku punya sesuatu yang mendesak untuk keluar. 039, Zhao Zhengshu sangat heran. Ini adalah situasi yang lebih serius dari yang dia harapkan. Sejauh ini bagus. Kali ini pertarungan tim berjalan lancar, mungkin tidak perlu mengundang Hunter Cheng Jinwoo. Tapi Cho Jungsu adalah seorang pemburu yang telah bekerja sejak berdirinya para ksatria. Dia sangat memahami sebuah kebenaran. Kecelakaan cenderung terjadi ketika orang ceroboh. 039. Karena tidak terjadi apa-apa, jadi kami harus lebih berhati-hati. 039. Ketika mereka tidak tahu bahaya apa yang menanti mereka di depan, tidak ada yang bisa menjamin kemungkinan hasil dari kurangnya kekuatan besar. Ekspresi Zhao Zhengshu tenggelam. Jika Hunter Seong Jinwoo tidak ada di sini, kemungkinan besar kita berada dalam bahaya. Apakah Hunter Seong Jinwoo tidak mengetahuinya? Dia mencoba yang terbaik untuk berbicara dengan bijaksana kepada Seong Jinwoo. Dia juga tahu bahwa jika Cheng Jinwoo dipaksa lagi, konsekuensinya mungkin lebih buruk daripada jika mereka menyelesaikan pertarungan tim ini sendirian. Inilah yang dia rasakan dari wajah cekung Cheng Jinwoo. 039, 039. Seolah berjalan di atas kawat baja tipis, Cho Jungseo terus menatap mata Cheng Jinwoo. Tepat ketika Cho Jungsu sangat gugup hingga bibirnya kering, Cheng Jinwoo berbicara lagi. Maka lakukanlah. Oke. Cheng Jinwoo belum selesai berbicara, tapi Cho Jungsu sudah setuju. Aku menelepon temanku yang sangat terpercaya sekarang, dan dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Mendengar kata-kata ini, Zhao Zhengshu tiba-tiba menjadi energik. Apakah pemburu yang dikenali oleh Seong Jinwoo datang ke sini? 039. Siapa itu? Chai Jung-in? Atau Chahei? 039. Meskipun Cheng Jinwoo tidak dapat dicegah untuk pergi dari sini, setelah mendengar rencana Cheng Jinwoo, ekspresi Cho Jungsu sedikit cerah. Tidak peduli siapa itu, asalkan bukan Emma Dongsu dari kota terkenal. Kuat? Jika ini mungkin kuat. Mata Zhao Zhengshu bersinar terang. Seberapa kuat orang itu untuk menggantikan posisi Cheng Jinwoo? Perasaan gelisah berangsur-angsur berkurang, dan Zhao Zhengshu samar-samar menantikannya. Tidak hanya Cho Jungsu, tetapi juga para pemburu yang mendengar percakapan itu memandang Cheng Jinwoo dengan setengah penuh harap dan setengah curiga. Cheng Jinwoo dengan cepat memanggil prajurit terkuat di Shadow Legion. 039, Bell. Raja Semut, terbungkus asap hitam, menanggapi panggilan tuannya. 039. Rajaku, 039. Bell, yang muncul dari bayang-bayang, berlutut dengan satu kaki dan menundukkan kepalanya. Apa? Karena Bell sama sekali tidak menyembunyikan kekuatan magisnya, para pemburu yang ketakutan mundur jauh. Sihir yang mengerikan, dan penampilan yang sama mengerikannya. Apakah itu? Tidak, bagaimana mungkin? Para pemburu segera mengenali Bell. Ini jelas semut monster di sarang semut Pulau Qizhou yang memperlakukan pemburu level S sebagai mainan. Hunter Cheng Jinwoo, apakah ini monster semut dari Pulau Qizhou? Cheng Jinwoo mengangguk. Tampaknya pemburu lain telah mengenali Bell, jadi dia tidak perlu menjelaskan. Lagi pula, kekuatan Bell terlihat jelas bagi semua warga. Mulai sekarang, orang ini akan menggantikanku. Apa? Mata Zhao Zhengshu sebesar lonceng tembaga. Cheng Jinwoo juga tahu apa yang ingin dikatakan Cho Jungsu. Tapi tidak ada waktu untuk disia-siakan. Dia mengabaikan Zhao Zhengshu, yang masih dalam kekacauan, dan memberi perintah pada Bell. 039, lindungi kemanusiaan. 039. Seperti yang diperintahkan. 039. Setelah jawaban singkat, Bell mengangkat kepalanya sedikit. Cheng Jinwoo,
yang menoleh untuk melihat jauh ke dalam gua, berkata kepada Bell lagi. 039, datang sesukamu. Tepat setelah memberikan instruksi, Cheng Jinwoo bisa merasakan keinginan Bell untuk membunuh yang menumpuk lama berubah menjadi kegembiraan dalam sekejap. Jie 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 jie. Raungan Bell bergema di seluruh gua. Meski raungan itu tidak ditujukan pada diri mereka sendiri, para pemburu masih ketakutan dan gemetar. 039. Nah, apa kamu akan melakukan pertarungan tim dengan pria itu? 039. Zhao Zengshu berkeringat dingin di sekujur tubuhnya. Tapi Cheng Jinwoo tidak terlalu memperhatikan reaksi pemburu lainnya, malah dia memanggil sekitar 20 semut untuk membantu Bell. Jie 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 jie. Jie jie jie. Para prajurit Warcraft yang telah lama menghirup udara segar meraung penuh semangat. Menerima begitu saja, para pemburu lain yang hadir membeku lagi. Tunggu sebentar. Jung Yerin memanggil Cheng Jinwoo yang hendak pergi. Apakah kamu hanya meninggalkan monster-monster ini sendirian? Aku bisa menelepon mereka kembali jika kamu mau. Tapi kemudian, bertemu dengan tatapan dingin Cheng Jinwoo, Jung Yerin gemetar. Aku tidak peduli apa yang terjadi pada Knights Guild. Seong Jinwoo baru saja berjanji untuk melindungi para pemburu para ksatria. Tetapi jika pihak lain menolak kebaikan saya terlebih dahulu, saya tidak perlu terburu-buru untuk bertanggung jawab kepada mereka. Kuat? Ayo kuat. Jawaban Seong Jinwoo membuat para pemburu Orde Ksatria tutup mulut. Cheng Jinwoo berbalik, dan segera dia menghilang dari pandangan para pemburu. 039. Berapa lama waktu tunggu yang tersisa? 039. Setelah keluar dari tim penyerang, Cheng Jinwoo segera membuka jendela skill. Keterampilan, pertukaran bayangan LV1. Khusus karir. Skill dapat diterapkan setelah 1 jam, 2 menit, dan 16 detik. 039, sial, 039. Cheng Jinwoo menggigit bibir bawahnya dengan erat. Jika Anda ingin menggunakan Shadow Swap, Anda harus menunggu lebih dari 1 jam. Tapi para prajurit yang menjaga pekerjaan Xiao Ya masih mengirimkan sinyal. Merasa firasat buruk. 039, tidak sabar menunggu 1 jam lagi. 039. Pertama, keluar dari ruang bawah tanah. Tepat ketika Cheng Jinwoo mulai mengambil langkah, dia melihat mayat hidup berdiri lagi di jalan yang baru saja dilalui oleh tim penyerang. 039. Kemarahan melanda dirinya. Seong Jinwoo memelototi monster yang berdiri di jalan. Segera setelah itu. 039. Tapi tak terbayangkan, mereka yang masih hidup berlutut ke arah Cheng Jinwoo. Bang bang. Bang bang. Tanpa pengecualian. Monster yang berdiri lagi menundukkan kepala ke arah Cheng Jinwoo. 039. Ini adalah? Cheng Jinwoo merasa sedikit bingung. Mungkinkah monster-monster itu kabur karena mereka takut pada diri mereka sendiri pada awalnya? Apakah karena aku seorang ahli nujum yang bisa mengendalikan undead? 039. Itu mengejutkan, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Setelah mengembalikan belati di tangannya ke gudang, Cheng Xiaoyu berlari keluar dari portal secepat mungkin. Di luar portal, mata orang langsung berkumpul di satu tempat. Mengapa Hunter Seong Jinwoo keluar sendiri? Semua orang memandang Cheng Jinwoo dengan rasa ingin tahu, tetapi Cheng Jinwoo tidak berniat menjelaskan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Chodot Film. See you next video, PH out and bye-bye.